kasih Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita masih ya ibadah online di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengatakan sungguh-sungguh karena Dia tetap memelihara kita sampai hari ini. Semua kami kasih. Kesempatan untuk ibadah ya walaupun secara online ya Tuhan. Kami akan siapkan setiap hati kami untuk terima setiap benih-benih yang terbaik yang akan Kau sampaikan. Kau kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan.
Apa yang ia sampaikan kiranya menjadi rema dan pertumbuhan bagi setiap iman kami. Kami mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan satu dorongan yang kuat bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri menghadapi ini semua, tetapi dengan kekuatan daripada firman kami dapat berdiri teguh. Untuk itu urapilah hamba, dan kami yang mendengarkannya, bukalah setiap hati kami, supaya kami juga boleh menjadi tanah-tanah yang subur. Terpujilah nama Tuhan, kami siap dengan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita ada untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun melalui online, saya percaya ya kita semua merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur karena kita masih bisa menikmati ibadah walaupun melalui online. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang ciptaan yang baru. Apa sih ciptaan yang baru? Saudara yang kasih, hidup baru atau ciptaan yang baru berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, kehidupan yang lalu, kehidupan yang lama. Apa itu keluar kehidupan yang baik atau kurang baik? Tapi memang Tuhan mengajarkan untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi ciptaan yang baru. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa, saudara? Karena sebagai ciptaan yang baru, sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan mau kita berubah. Saudara yang kasih, kita baca saja langsung dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam keluarga, ya, dengan persekutuan dengan anaknya, kita diciptakan sebagai manusia yang baru. Ya, ketika kita menerima baptisan air, maka itu sebabnya saudara, kita seringkali mengucapkan selamat kepada saudara kita yang baru dibaptis. Selamat hidup baru, meninggalkan hidup yang lama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama? Saudara, kehidupan yang lama itu penuh dengan, saudara, situasi yang mungkin membuat banyak orang tidak senang dengan kehidupan kita. Karena hati kita, pikiran kita belum diperbaharui. Tetapi setelah Roh Kudus menjamah kehidupan kita, hidup kita diperbaharui. Saudara, saya ingin kasih contoh, ya. Bagaimana saudara bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam pembentukan seekor kupu-kupu, ya. Saudara, kupu-kupu itu pada awalnya adalah sebagai ulat, ya. Ulat itu tidak disukai dengan siapapun, baik itu anak-anak, orang dewasa, pria dan wanita. Mereka tidak suka dengan ulat, jijik, saudara. Nah, ulat ini dia harus bertahan di dalam kepompong, saudara. Untuk beberapa lama, itu bukan waktu yang sebentar, panas pembentukan, saudara. Tapi ketika tiba waktunya, kepompong itu mengeluarkan kupu-kupu yang indah, saudara. Inilah ciptaan yang baru. Nah, ketika ciptaan yang baru itu ada, ketika kupu-kupu itu keluar, maka saudara, kupu-kupu ini disukai oleh banyak orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, pria dan wanita. Kehidupan orang yang percaya harus seperti itu, berubah, saudara, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ini contoh, saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Tuhan katakan, tinggalkan Ur Kasdim, kamu harus pergi ke satu tempat. Abraham tidak tanya kemana, ya. Dia harus meninggalkan keluarganya, tempat kelahirannya,
sahabatnya, kampung halamannya, ke tempat yang dia tidak tahu. Ya, nah inilah saudara, ketika dia keluar dari Ur-Kasdim, dia harus pergi ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Saudara yang kekasih, perubahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya seperti itu. Ya, kita tidak tahu apa yang harus terjadi. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa perubahan itu pasti terjadi. Perubahan yang bagaimana? Saudara sering dengar, saudara, kata-kata transformasi. Ya, transformasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Ketika kita terisap dalam persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan, maka kehidupan kita berubah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham Tuhan panggil untuk meninggalkan Ur-Kasdim. Nah, Abraham taat dan dia disebut menjadi bapak orang yang percaya. Ada perubahan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang terjadi juga terjadi di dalam kehidupan Saulus, saudara. Siapakah dia? Seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Saudara, dia pembunuh anak Tuhan. Dan ketika dia sedang melalui perjalanan, saudara, dia melihat satu cahaya dan dia katakan, siapakah engkau? Dari ujung cahaya sana berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, perubahan terjadi. Dia bukan lagi menganiaya orang-orang yang percaya, tetapi dia justru bersaksi kepada banyak bangsa kafir. Saudara, itu sebabnya di dalam ayatnya, ya di dalam Filipi pasal 3 ayat 14, kalau kita baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, Paulus meninggalkan kehidupan yang lama. Setelah dia merasakan kasih Tuhan, setelah dia mengenal Kristus, setelah dia tahu siapa yang sudah memanggil dia, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Apa itu kegagalan? Apa itu keberhasilan? Ketika Tuhan memanggil seseorang, dia harus tinggalkan dia. Sebabnya ketika kota Sodom dan Gomora ini dihukum karena dosa-dosa di sana, saudara, Tuhan katakan, lari, tinggalkan. Jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Jika seseorang yang menoleh ke belakang, istri daripada Lot menjadi tiang garam. Saudara-saudara yang kekasih, jadi ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan menjadikan dia ciptaan yang baru. Tuhan akan menjadikan dia manusia yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Karena ciptaan yang lama rusak. Manusia lama kita rusak. Kita harus diperbaharui, saudara. Nah, apa yang sudah dirusak? Ketika Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Saya katakan, berkembang biaklah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan, unggas, dan seluruh yang ada di bumi. Saudara yang kekasih, itu yang Tuhan berikan, kekuasaan kepada manusia lenyap, rusak. Ketika manusia mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara yang kekasih, iblis berusaha untuk mengacaukan pikiran manusia. Saudara yang kasih, keselamatan yang Yesus kerjakan bukan memindahkan manusia dari neraka ke surga. Tetapi keselamatan yang Yesus kerjakan adalah untuk menjadikan manusia serupa dengan Allah, serupa dengan gambarnya, menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, menjadi ciptaan yang baru, kembali kepada ciptaan yang semula. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus,
Apa yang dirusak oleh iblis, saudara? Yang dirusak oleh iblis adalah gambar diri. Saudara-saudara, ya, gambar diri rusak. Manusia tidak lagi serupa dan segambar Allah. Saudara, di dalam, ya, ketika Adam berumur 130 tahun, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dan setelah 130 tahun usianya, lahir Set, saudara. Nah, Set ini lahir tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 5 ayat 1-3 di sana dikatakan, Set ini menurut gambar dan rupa Adam. Jadi gambar dan rupa manusia. Saudara, gambar dan rupa Allah sudah rusak. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin mengembalikan situasi ini. Manusia menjadi serupa dan segambar oleh Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia, ya, gambar dirinya yang dirusak ini, saudara, ada begitu banyak cara iblis untuk mengalihkan pandangan manusia. Apa sih gambar diri yang rusak? Saudara yang kekasih, gambar diri yang rusak adalah krisis identitas. Saudara, siapakah saya? Saudara, apakah yang saya lakukan ini benar-benar baik, saudara? Saudara, ada begitu banyak, ya, orang-orang yang tidak memiliki integritas, ya. Dia melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Ini yang namanya krisis identitas. Ketika Yohanes ditanya oleh para imam, ya, ketika orang-orang Farisi mengutus para imam, ya, untuk bertanya siapakah Yohanes? Engkaukah Mesias? Bukan. Engkaukah Raja yang akan datang? Bukan. Siapakah engkau? Karena saya harus memberi jawab kepada, ya, pimpinan saya. Begitu dikatakan. Saudara, Yohanes katakan, akulah orang yang bersuluh-suluh di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara, Yohanes tahu betul siapa dirinya. Dia tidak krisis identitas. Dia tahu siapa dirinya. Kalau dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, segala fasilitas yang disediakan buat Mesias, karena waktu itu orang Yahudi sedang menanti kedatangan Mesias dan Juru Selamat, saudara. Namun Yohanes tidak mengakui. Dia tahu identitas dirinya. Saya adalah orang yang bersuluh-suluh di padang gurun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari identitas kita, maka saudara, ada gambar diri yang nyata dalam hidup kita. Gambar diri itu tidak rusak. Saudara-saudara yang kasih, gambar diri yang rusak perlu dipulihkan. Bagaimana caranya iblis merusak gambar diri seseorang? Ada banyak, saudara. Ada pola asuh dari orang tua yang salah, saudara. Pola asuh yang bagaimana, saudara? Ketika orang tua pilih kasih kepada anak-anak, gambar diri itu rusak, saudara. Ketika orang tua itu selalu berkata, ya, kamu hitam, kamu pendek, atau kamu kurus, atau sebagainya, kamu anak bodoh, gambar diri itu mulai rusak, terkoyak-koyak, saudara. Ketika dewasa, ketika anak-anak di sekolah, dia diejek, dia dihina, gambar diri itu mungkin semakin terkoyak-koyak, tersobek-sobek hati itu, saudara. Dan ketika dia menikah, mungkin dia sebagai seorang istri, atau dia sebagai seorang suami, pasangannya mulai merendahkan dia, saudara, mengucilkan dia, menolak dia, maka gambar diri ini semakin rusak. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak hati-hati yang hancur. Identitas, krisis identitas membuat seseorang tidak bisa menemukan jati diri. Ya, orang itu dia mencari kemana? Dia harus mencari identitas, menemukan identitas yang sesungguhnya dari dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara, biarlah gambar diri yang rusak ini Tuhan sendiri yang memulihkan. Tidak ada yang bisa memulihkan gambar diri kita, ya, selain kasih karunia Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi, ya, bahwa, ya, dalam ayat yang kita baca tadi, ya, di dalam Filipi
pasalnya yang ketiga tadi dikatakan ya seperti Paulus tadi ya, saya akan kembali bagaimana dia melupakan yang di belakang dan dia meraih panggilan surgawi ya. Jadi ada perubahan yang dahsyat. Paulus menemukan jati diri, Paulus menemukan identitas diri, saudara. Dan yang kedua, apa yang dirusak oleh iblis? Yang pertama adalah gambar diri yang rusak. Yang kedua adalah apa yang dirusak oleh iblis? Yang dirusak adalah pola pikir, saudara. Ya, pola pikir yang dirusak oleh si iblis membuat orang ini tidak bisa maju, nggak bisa, saudara, menikmati kehidupan ini dengan maksimal. Banyak hal yang membuat dia seakan-akan tersisih, yang membuat dia minder, yang membuat dia tidak bisa melangkah maju, yang membuat dia seakan-akan, saudara, saya adalah orang yang tertolak. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 21, Efesus 4 ayat 21, ya, Efesus 4 ayat 21 sampai 24, saya akan bacakan. Sudah dapat? Kita baca sama-sama 2-3. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini bahwa kehidupan yang lama harus ditinggalkan dan menemui kebinasaan oleh nafsunya, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara, iblis yang merusak pikiran seseorang, setelah dia merusak gambar diri dan pikiran itu masih bertahan, saya adalah orang yang kuat, kira-kira seperti itu. Iblis mulai merusak pikirannya. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi saya ingin katakan bahwa ya, krisis gambar diri ini perlu diperbaharui setiap waktu. Saudara yang kekasih, ada satu cerita, satu contoh ya. Ada sepasang kekasih ya, si pria dan wanita. Mereka pacaran sudah lama, tapi tiba-tiba bagaikan petir di siang tengah hari yang terik, saudara, dikatakan maaf, kita harus berpisah. Si laki-laki katakan, kenapa? Ya, kita akan membina rumah tangga. Tidak, saya akan berpisah karena saya dijodohkan dengan seorang yang sangat kaya. Saudara yang kasih, betapa terpukulnya si cowok ini, saudara. Dan begitu bagaimanapun dibujuknya supaya tidak putus, tidak bisa. Akhirnya putuslah mereka, saudara. Tetapi si cewek ini berpesan, kalau kamu sayang sama saya, buatkan saya 1000 burung kertas. Saudara, dengan hati yang hancur, si pria ini meninggalkan rumah si wanita itu. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Si pria ini begitu mendengar saya akan dinikahkan dengan pria kaya, ya, sangat kaya. Saudara yang kekasih, dan pria ini pergi. Di otaknya terekam bahwa ceweknya itu menikah dengan pria kaya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi pria kaya, dan saya akan buktikan bahwa saya bukan orang yang miskin. Saudara yang kekasih, 5 tahun sudah berlalu, dan pria ini dari menjual makanan akhirnya sampai menjadi pengusaha restoran. Dia sudah punya mobil, punya rumah, restorannya sudah besar. 5 tahun dia kembali ingin menunjukkan atau melihat kepada calon pacar, calon istrinya yang dulu dia diputuskan. Saudara yang kekasih,
Dan dia tentunya membawa 1000 burung kertas yang dia bikin. Saudara yang kekasih, di perjalanan ketika akan sampai ke rumah si pacar, si pria ini dengan mobil mewahnya menemui ibu daripada si pacar itu. Ibunya dengan lesu mulai berjalan di trotoar. Dan begitu dia melihat ibunya si pacar ini, dia buka pintu, dia turun, dia katakan, "Ibu dari mana?" "Saya habis dari menemui anak saya," dia sebutkan namanya. "Di mana?" "Bukankah itu pemakaman?" "Ya, itu pemakaman." "Siapa yang meninggal?" Dia sebutkan namanya. "Pacar kamu," gitu kira-kira. Saudara yang kekasih, kapan dia meninggal? 1 bulan setelah kamu diputuskan. Saudara, rupanya wanita ini mempunyai penyakit yang kronis dan tidak diberitahu oleh pacarnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pria ini tidak terganggu dengan pikirannya oleh kata-kata si wanita ini. Tetapi pria itu justru dengan kata-kata ini dia bangkit. Ada 2 hal yang bisa dihadapi oleh orang yang terganggu pikirannya karena diputuskan oleh pacarnya. Yang pertama, putus asa, saudara. Yang kedua, dia bangkit. Pria ini bangkit, dia mau buktikan bahwa saya adalah orang yang bisa berhasil. Dia ajak ibu itu ke makam pacarnya dulu. Dan dia tidak benar-benar menikah dengan orang kaya. Itu alasan dia, karena dia sakit, saudara. Dan dia keluarkan 1000 burung kertas yang dia buat dari mobilnya. Dia tuang ke makam si pacarnya itu. Saudara-saudara yang kekasih, iblis berusaha, saudara, merusak kabar diri. Iblis berusaha merusak pikiran. Tetapi saudara, orang yang sudah diperbaharui hatinya, orang yang sudah menjadi manusia yang baru, saudara, dia tidak akan terpengaruh oleh tipu daya daripada si iblis. Sekali lagi saya ingatkan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membunuh karakter kita. Dia membunuh dan dia mencuri damai sejahtera sukacita kita. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana caranya menjadi ciptaan yang baru? Saudara-saudara, coba kita baca. Bagaimana caranya menjadi ciptaan yang baru? Efesus 2 ayat yang ke-20. Ya, maaf. Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang diubahkan, di mana iblis sudah merusak gambar diri, iblis sudah merusak pola pikir. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana untuk saudara menjadi ciptaan yang baru? Efesus 2, Rasul Paulus katakan kepada orang Efesus ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, bahwa kita ini buatan Allah. Saudara di buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, manusia lama kita sudah disalibkan. Dan manusia yang baru kita ada ketika kita menerima Dia. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Apa perbuatan baik, saudara, yang Tuhan ingin kita kerjakan? Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa ya, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bukan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara, hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Hidup kita sudah dibentuk, disiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rancangannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita melihat di dalam Yesaya 43, apa yang di sana dikatakan. Yesaya 43
Ya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya, kita harus menyadari ya bahwa kita adalah ciptaan yang baru dan Tuhan mempersiapkan rancangan yang indah dalam hidup kita untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya akan bacakan buat saudara Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A, berbunyi sebagai berikut. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, sekarang saya ingin katakan pada saudara bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Bahwa saudara ciptaan yang baru, bahwa saudara telah diubahkan, dan saudara Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah buat hidupmu. Jadi saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang membawa saudara kasih Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berjalan dengan saudara kehendaknya. Ya, bagi ayat yang terakhir saya akan bacakan saudara, ini tidak ada di teks. Ya, saya akan bacakan dari Yesaya 42 ayat yang ke-16. Ya. Yesaya 42 ayat ke-16 berbunyi sebagai berikut. Aku mau memimpin orang yang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan pada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan tidak ada lagi kegagalan. Di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Di dalam Tuhan saudara dipulihkan. Pikiran saudara dipulihkan. Gambar diri saudara dipulihkan. Karena saudara adalah ciptaan baru. Saudara diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Tuhan pakai saudara. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Kami tidak lagi terpengaruh oleh situasi-situasi dunia, di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan takut akan saat-saat situasi sekarang ini. Tetapi kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, dan kami boleh melangkah untuk terus bersama dengan-Mu. Karena kami tahu dunia dikuasai oleh si jahat, tetapi roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu, biar Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Mari Tuhan, Kau pimpin dan sertai setiap langkah kami Tuhan. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kegiatan kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu. Marilah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.